Dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kalau aku dalam agamaku ya, agama Islam, kerukunan umat beragama itu diajarkan dengan cara toleransi. Toleransi dalam hal sosial lagi, bukan toleransi dalam bentuk akidah. Jadi toleransi dalam bentuk sosial itu misal kita saling bantu, misalnya kalau menolong antar umat beragama, dalam hal dalam hal bantuan sosial, bantuan kemanusiaan ya, gitu ya. Pertanyaan nomor 2-nya, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat terogam? Dengan cara contoh ya, setiap bulan puasa itu mungkin ada kayak namanya buka puasa bersama. Jadi mungkin di lingkungan kantor atau apa, mungkin kan untuk buka puasa bersama itu bisa kita yang tidak hanya Islam, mungkin yang teman-teman Nasrani, teman-teman agama lain mungkin kan bisa ikut juga dalam berbuka puasa bersama itu. Jadi kan di situ kita bisa itulah toleransi tadi dalam Nama saya Kendi Christian Zai, agama Kristen Protestan. Pertanyaannya, dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam agama Kristen, kerukunan diajarkan melalui perintah untuk mengasihi sesama manusia tanpa membedakan latar belakang maupun suku dan agama. Yesus Kristus mengajarkan agar setiap orang hidup dalam damai, saling menghormati, dan menjadi pembawa kasih bagi semua orang. Nilai kasih, toleransi, dan pengampunan menjadi dasar dalam membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Menurut saya, pemerintah harus bersikap adil terhadap seluruh pemeluk agama dan menjamin kebebasan beragama sesuai dengan konstitusi. Pemerintah juga perlu mendorong dialog antar umat beragama, memberikan pendidikan tentang toleransi sejak dini. Pendidikan tentang toleransi sejak dini serta menindak tegas segala bentuk diskriminasi dan tindakan yang dapat mengganggu kerukunan. Dengan demikian, seluruh warga negara dapat hidup dengan aman, damai, dan sejahtera. Baiklah, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ginal Lorenja. Saya dari Pasir dengan narasumber tentang seputar agama. Kepada narasumber, silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pangeran Kebarat. Saya beragama Islam. Kemudian saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Di dalam ajaran agama Islam, menurut saya, kerukunan antar umat beragama diajarkan melalui prinsip toleransi, kebebasan beragama, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal ini bukan berarti mencampur adukan akidah, melainkan hidup berdampingan secara damai. Konsep kerukunan ini juga memiliki 3 poin, yaitu yang pertama ada prinsip muamalah atau interaksi sosial. Islam mengajarkan untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama dan memberikan rasa saling menghargai serta melibatkan rasa toleransi antar umat beragama. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat? Menurut saya ada beberapa langkah atau poin-poin yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana kerukunan agama yang harmonis dan stabil. Yang pertama itu adalah saling menghormati. Menghormati di sini yaitu sebuah menghargai sebuah perayaan hari besar dan tata cara ibadah agama lain. Yang kedua adalah komunikasi terbuka, membangun dialog antar warga tanpa memandang latar belakang keyakinan. Yang ketiga ada kerja bakti bersama. Gotong royong di sini dapat membantu kita untuk saling menghargai antar umat beragama. Yang keempat adalah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dapat menyelesaikan setiap potensi konflik lingkungan dengan kepala dingin melalui diskusi. Yang kelima ada sikap adil. Sikap adil memberikan hak kemasyarakatan yang sama kepada semua
tetangga dan agama yang lain. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Menurut saya, pemerintah seharusnya bertindak sebagai penyayang negara yang dapat memberikan rasa aman kepada warga negara, memberikan hak dan serta dapat memberikan perlindungan yang sama dalam memeluk agama serta menjalankan ibadah. Pemerintah juga seharusnya bertindak sebagai fasilitator yang dimana pemerintah juga menyediakan gereja, masjid atau tempat ibadah yang lainnya sesuai dengan agama yang ada di Indonesia. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Situmorang. Saya beragama Kristen Protestan. Saya berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA. Baiklah, untuk saudara Michael, saya mempunyai pertanyaan. Dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kerukunan umat beragama Kristen diajarkan melalui kasih atau saling mengasihi dan hidup damai. Contohnya dalam saling mengasihi. Mengasihi sesama manusia itu seharusnya. Kenapa? Karena Tuhan mengajar kita untuk saling mengasihi di antara umatnya. Ini mencakup siapa saja tanpa memandang agama apapun atau suku apapun. Untuk hidup dalam damai, kita bisa menjadi membawa damai bagi siapapun. Kita bisa mendoakan siapa saja, bahkan orang yang mengasihi kita, seperti Allah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Baiklah, menurut saya pemerintah di sini harus adil. Pemerintah bisa menjadi mediator, bisa memberikan fasilitas. Kenapa pemerintah harus bisa menjadi mediator? Karena kita tahu di Indonesia ini ada beberapa agama yang tidak bisa ibadah dengan tenang. Kita tahu di daerah-daerah terpencil contohnya. Dan kita kaitkan saja ke Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan ada juga yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi di situ pemerintah kurang. Kenapa? Masih ada umat yang beragama yang tinggal di terpencil merasakan tidak adil. Kenapa mereka tidak beribadah? Apapun itu alasan. Makanya di sini pemerintah harus memberikan kenyamanan, memberikan keamanan bagi siapapun yang melakukan agamanya dimanapun itu. Terima kasih. Oke, pakai bang ya. Dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kalau aku dalam agamaku ya, agama Islam, kerukunan umat beragama itu diajarkan dengan cara toleransi dalam hal sosial, jadi bukan toleransi dalam bentuk akidah. Jadi toleransi dalam bentuk sosial itu misal kita saling bantu, misalnya kalau menolong antar umat beragama, dalam hal dalam hal bantuan sosial, bantuan kemanusiaan ya, seperti itu. Pertanyaan nomor 2-nya, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Dengan cara contoh ya, setiap bulan puasa itu mungkin ada kayak namanya buka puasa bersama. Jadi mungkin di lingkungan kantor atau apa, mungkin kan untuk buka puasa bersama itu bisa kita yang tidak hanya Islam, mungkin yang teman-teman Nasrani, teman-teman agama lain mungkin kan bisa ikut juga dalam berbuka puasa bersama itu. Jadi kan di situ kita bisa itulah toleransi tadi dalam